Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah kemarin, tadi malam, tadi pagi, siang, saya menayangkan video tentang tanggapan orang lain terhadap statement Cak Nun. Nah sekarang Gibran pun merespon ucapan Cak Nun yang menyamakan antara Jokowi dengan Fir'aun. Kita coba lihat apa yang akan diucapkan oleh Gibran dan alasan Cak Nun kenapa mengucapkan itu. Apakah beliau mengucapkan itu sedang berada dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Kita lihat sama-sama nih ya. Fir'aun. Tak harus minta maaf. Iya. Yus. Selesai. Enggak. Santai. Ya semua dimaafin lah ngopo tuh. Serasa sidik-sidik lapor lah ya. Sempat ngobrol. Koyo orang duwe gawe. Ngobrolin hal itu sama bapak nggak? Terkait meter-meter segitu. Ngobrolnya sing luwih penting. Misalnya 2024 penting ya. Ya santai lah itu semua dimaafkan wis biasa. Ya, santai. PSBC ya mas ya. Oke mas. Ketika sedang indah-indahnya Ma'iyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Ma'iyah, itu saya sendiri yang keblondrok. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa. Meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun, coba. Dan itu saya kesambet. Ya, kui aku ora duwe rencana moro-moro cangkem kui mak pecodot Fir'aun, Haman, Koron kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangslupui sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidraj. Jadi metune video dari Bambang Wetan mak bedunduk kaya ngono kuwi itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh dajjal, siapa saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau itu hidayah berarti ini memang Allah sengaja mencoroti cangkemku gitu ya, sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme atau proses-proses yang kita tidak duga-duga min haitsu la yahtasib itu ya. Karena kita elek-elek wong ngene iki takwa iki tenanan, tawakal tenanan, aku aku guyon tapi aku ora dolanan ya. Saya punya banyak permainan, saya punya banyak melawan, tapi saya tidak melawak, saya tenanan, aku iki tenanan gitu ya. Dan di puncak itu saya malah dikasih Allah kesambet tadi itu. Nah, saya sing nyambet iki iblis, malaikat, apa aku ora ngerti. Ya, pokoknya saya tiba-tiba bedunduk kaya ngono kuwi dan aku dinesoni wong sakno kae, sak Indonesia, sak dunia ya. Dan saya tawakal kepada Allah, arep ngopo wae. Jadi saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, merendahkan saya tidak. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan itu saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan. Kalau dalam sumpah palapa tadi itu, palapa itu apa namanya? Keindahan di dalam kesengsaraan atau kenikmatan di dalam penderitaan. Itu kita sedang mengalami malam hari ini. Sekali lagi kesambet karena di Ma'iyah ada 5 kemungkinan. Itu bisa perintah Allah, memang Allah merintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya kemudian harus saya maintain, atau Allah istidraj atau membombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Yang kelima
Oh, ada, jadi Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan kan aku ora metu, ora mencotot kuwi kan itu kan. Jadi saya ya tawakal tu ala Allah lah. Jadi saya terserah kepada Allah, tapi saya siap menghadapi segala sesuatunya itu, dan saya tetap berpegangan kepada, karena saya sudah terakhir kan menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu wa'tasimu pakai wawu dan alif dan dhammah. Berarti perintah untuk semuanya, tidak untuk salah satu golongan, bahkan tidak untuk salah satu umat. Untuk semuanya suruh berpegang kepada Allah, ditambahi jami'an, bareng-bareng kabeh. Oke. Jelas ya. Sebelum saya masuk nih, kalian pernah nggak menjadi pemateri di sebuah acara, pemateri kajian, atau sedang berada di atas panggung menceramahi seorang, menjadi seorang penceramah, dai, ya? Pernah nggak? Kemudian ketika Anda menjadi penceramah, ketika Anda menjadi pemateri, yang diucapkan itu sebelumnya suka dikonsep dulu atau tidak? Saya pribadi seringkali ngisi kajian, ngisi materi, kadangkala diundang untuk ceramah. Cuma masalahnya kan kita nggak disorot media nih, nggak ada kemudian kamera yang shot kita ya dari awal sampai akhir pembicaraan. Nah, ketika kita sedang mengisi kajian, kalau saya pribadi ketika ngisi kajian itu, apa yang ada di dalam benak, bahkan nih, sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan kadang-kadang keluar tiba-tiba. Sering itu. Mungkin Cak Nun pun sama di dalam hal ini. Sebelumnya tidak pernah mengkonsep untuk membicarakan Qarun, kemudian Haman, kemudian Fir'aun sebelum naik panggung. Tapi setelah berada di atas panggung, memberikan materi, memberikan ceramah, tiba-tiba keluarlah kalimat itu. Penyakitnya biasanya yang saya suka alami, kadang-kadang kalau di atas panggung itu, ketika kita menjadi pemateri, kita suka lepas, gak sadar. Karena merasa bahwa dunia itu hanya sementara, dan posisinya kita sedang dianggap dewa, katakan. Posisinya kita sedang dianggap yang lebih tahu daripada orang lain. Sehingga nih, energi, energi katakan ya, sehingga energi negatif kesombongan atau kemerasa diri paling benaran itu meninggi pada saat kita sedang menjadi pemateri, memberikan ceramah kepada orang. Satu kali lagi, potensi kesombongan yang keluar itu gede ketika kita sedang di atas mimbar, ketika kita sedang menjadi pengisi kajian, ceramah dan sebagainya. Serius, potensi kita punya rasa sombong, merasa diri paling benar pada saat itu gede banget. Sehingga mungkin keluar kalimat-kalimat yang ketika ngomong di atas panggung itu merasa ini benar dan sebagainya, padahal ketika direnungkan di luar ya, itu kenapa saya ngomong ini ya? Kenapa saya ngomong ini ya? Saya sering mengalami itu. Cuma satu kali lagi masalahnya nggak di-shot kan. Maka kalau di-shot ini berbahaya. Ya itulah saya kira yang terjadi kepada Cak Nun. Karena di dalam klarifikasinya beliau mengatakan, saya tidak pernah mengkonsep itu tiba-tiba keluar dan sebagainya. Entah ini kemudian hidayah, entah ini kemudian kerasukan jin, entah kemudian ini adalah apapun itu, mau kejelekan mau kebaikan unsurnya,
kita tidak tahu, mungkin itu digerakkan oleh Allah, mungkin untuk kemudian menegur saya dan sebagainya. Artinya itu di luar kendali kontrol manusia. Kalimat itu keluar. Saya memahami, saya sendiri sangat memahami karena pernah menjadi pelaku. Tetapi satu kali lagi, potensi untuk kita sedang di atas panggung itu, potensi sombongnya, potensi merasa diri paling benarnya, itu gede banget. Akhirnya yang keluar ketidakobjektifan. Akhirnya yang keluar keegoismean. Akhirnya itu. Kadang-kadang pada akhirnya mengeluarkan bahasa-bahasa yang serampangan. Yang itu sebetulnya salah kalau direnungkan ulang, didengarkan ulang. Kenapa saya ngomong ini ya? Kok nggak sadar? Ini salah nih. Serius kadang-kadang seperti itu. Maka kemarin saya ngomong, kalau Cak Nun merenung di dalam kamar, meresapi apa yang telah beliau ucapkan, maka bakal berada di dalam kesimpulan, ini kurang benar, kurang tepat, tidak benar, tidak tepat. Karena terlalu jomplang menyamakan antara Jokowi dengan Firaun. Ternyata nggak berselang lama, beliau mengakui bahwa itu lepas dari kontrolnya. Karena susah kita menilai ini panduan Allah atau panduan setan. Kan susah kan? Kan Cak Nun mencoba menarik ke ruang itu kan. Mencoba menarik ke ruang goib. Ini nggak tahu ini saya dipandu ngomong ini oleh Allah atau oleh setan. Kan intinya itu. Yang saya ucapkan itu keluar dari kebenaran atau kesalahan atau apa, ini kita lihat efeknya ke depan kan gitu. Sehingga susah kita untuk menerka ini gimana ini kan gitu ya. Karena susah menilai ini benar atau tidak karena ditarik ke ruang goib, maka kita lihat aja realitasnya. Samakah antara Jokowi dengan Firaun? Jelas berbeda. Bahwa ada sifat-sifat Firaun yang nempel di Jokowi mungkin ada, di Cak Nun pun mungkin ada, di saya pun, di semua dari kita pun mungkin ada. Tetapi kalau menyamakan itu sangat jauh berbeda. Gitu aja yang kita lihat realitasnya. Yang diucapkan oleh Cak Nun itu jauh berbeda dengan fakta orangnya. Gitu saudara. Akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa semua orang berpotensi melakukan kesalahan. Dan saya sangat salut terhadap respon Gibran yang ya udah ngapain dilaporkan dan sebagainya. Karena beliau kan mulai merespon. Karena sudah mulai juga gaduh, ini bakal dilaporkan dan sebagainya. Ngapain? Gak ada kerjaan, kata Gibran. Beliau juga sudah minta maaf kan, gitu kan. Ya udah selesai, kata Gibran. Itu saya kira keluar dari benar-benar kehebatan Gibran, ya, keluasan hati Gibran memaafkan orang yang keji punya pemahaman kepada Jokowi. Respect kita untuk saudara Gibran. Kita akan lihat ke depannya dampaknya, efeknya akan seperti apa yang diucapkan oleh Mbah Nun. Coba dampaknya negatif atau positif. Negatifnya lebih banyak atau positifnya lebih banyak, kita lihat aja. Itulah rahasia Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.